Oke, mulai ya. Monggo, Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya Mary Suwanji sebagai moderator yang akan memandu jalannya istilahnya sinau bareng ya. Judulnya sinau bareng. Jadi nanti teman-teman bisa teman-teman, mas-mas, mbak-mbak atau bapak-bapak atau ibu-ibu silakan nanti yang ingin bertanya di komentar silakan diketik aja nanti bisa langsung dijawab sama Mas Satria gitu ya. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu, silakan Mas Satria perkenalan sendiri daripada saya yang membacakan ya, Oke, silakan. oke. Terima kasih Mas Neri. Perkenalkan saya Satria Paramanandana. Saya mahasiswa sejarah sama seperti Mas Neri, tapi dari prodi yang beda. Saya dari prodi ilmu. Nah, untuk kali ini saya akan uh, mereview beberapa bagian dari buku berjudul Urip Iku Urup. Jadi covernya seperti ini. Nah, ini. Jadi sekilas aja untuk buku Urip Iku Urup memang buku yang dikhususkan untuk untuk memberikan apresiasi kepada Pak Peter Carey, dan memang uh, kita juga perlu tahu juga beliau mengalami hari yang cukup berat selama, paling tidak beritanya saya dengar itu 3 hari itu beliau juga mendapatkan tuduhan yang tidak mengenakan. Nah, itu karena beliau dikatakan di pemberitaan salah satu media itu menyebutkan kalau Pangeran Diponegoro ternyata juga suka minum yang beralkohol. Kalau disebutkan di situ minum anggur dan gin. Nah, padahal kalau gin atau Jenawar itu favoritnya dari Mangkunegaran ke-1. Nah, itu sekilas reviewnya. Nah, sementara untuk Pak Peter Carey sendiri sebenarnya personal yang saya kira juga menginspirasi begitu. Itu untuk gambaran umumnya. Mungkin Mas Neri ada tambahan dulu sebelum Ya, saya masuk. ya ini Mas Satria ini merupakan mahasiswa ilmu sejarah ya, angkatan 2017 Universitas Negeri Malang. Kalau saya cuma pendidikan, jadi bedanya di prodinya. Saya S1 pendidikan, Mas Satria ini ilmu. Jadi saya yang orang yang berpendidikan, Mas Satria ini orang yang berilmu tapi tidak berpendidikan. Gitu. Bisa. Gitu ya. Iya. Ya tapi Oke, oke. ya Mas Satria ini juga merupakan CEO owner dari batik Sundari ya, Sundari Batik Art Iya, di rumah iya betul. sendiri, usaha home industry ya Mas ya. Ya, bisa dibilang gitu, galeri batik. Mungkin bisa disampaikan alamatnya di mana? Mungkin teman-teman nanti yang melihat bisa atau Instagramnya apa Mas? Silakan di Nah, nanti bisa lihat di IG-nya Sundari itu di Sundari_batik art, nanti bisa lihat lah. So, gitu ya. Sekian sih Mas. Monggo dilanjut aja Ya, Mas mungkin Neri. itu saja ya perkenalannya. Silakan kita langsung saja masuk ke penyampaian review oleh Mas Satria Oh iya. buku Oh, Iku atau bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman yang nggak tahu bahasa Indonesianya ini, urip iku urup itu artinya hidup itu nyala, hidup itu iya. urup itu seperti pelita lah istilahnya kalau orang sekarang menyebutnya. Ya mungkin Betul. silakan Mas Satria menyampaikan, monggo. Iya. Baik, saya ucapkan juga selamat datang yang baru bergabung seperti Mas Iping, salam kenal juga, dan ada Mas Ian Dini, terus Mbak Ainun. Nah, maaf. Oke, kita lanjut. Jadi untuk
buku Urip Iki Urup seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada subjudulnya berjudul Untayan Persembahan 70 Tahun Profesor Peter Carey. Nah, untuk buku ini sendiri terdiri dari beberapa artikel dan ada komik juga di dalamnya. Untuk editor dari buku ini sendiri juga senior di ilmu sejarah juga dari tahun 2010, yaitu Mas Sisko atau FX Domini BB Hera. Nah, untuk buku ini sendiri pada bagian-bagian awalnya itu menceritakan tentang kehidupan seorang Peter Carey dari kecil, kemudian juga ada refleksi dari sejarawan yang baru saja tahun lalu meninggal, yaitu Pak almarhum MC Rickleff, ya, turut berduka untuk beliau. Ya, Rickleff pengarang apa Indonesia modern ya, Sat ya? Pengarang sejarah Betul. Indonesia modern. Ya, betul. Jadi sering kita jumpai lah. Secara betul. Nah, beliau ini adalah mentornya dari Pak Peter Carey. Jadi tentu ini punya nilai personal untuk bagian refleksi ini. Kemudian juga berlanjut ke bagian kedua itu ada diceritakan bagaimana sosok Diponegoro dan juga bagaimana Diponegoro ini memiliki efek dampak ke dunia kesenian. Nah, di dunia ini ada contohnya Pak Aji Prasetyo, komikus yang cukup kondang juga di Malang, itu membuatkan komik bagaimana perjalanannya bertemu dengan Pak Peter Carey dan menginspirasi beliau untuk membuat komik berjudul Harimau dan apa tadi? Madiun kalau nggak salah. Nah, ya. Itu menceritakan tentang Sentot Alibasya. Madiun. Harimau dan Madun kayaknya. Harimau dari Madiun ya kalau nggak salah. Oh, ya, Harimau dan Madiun. Nah, ya itu. Kemudian kalau untuk dua bagian itu saya kira memang lebih ke kesan para penulisnya itu kepada Pak Peter Carey. Nah, untuk bagian kita masuk ke bagian ketiga itu adalah saya kira artikel-artikel yang respons terhadap karya Pak Peter Carey yang saya kira sudah cukup dikenal, semisal Takdir dan juga itu juga karya beliau tentang Diponegoro. Nah, untuk dari tiga bagian ini ada topik bahasan yang cukup dominan. Untuk bagian pertama ini adalah bagaimana kondisi Jawa sebelum perang Jawa atau perang Diponegoro ini berlangsung. Nah, itu kalau Pak Peter Carey itu menyebutnya dengan istilah tatanan lama Jawa. Nah, untuk tatanan lama Jawa ini bagaimana disebutkan di situ ada bagaimana sih orang Jawa melihat orang-orang Eropa itu. Nah, misal Pak Margono, Pak Sri Margono itu beliau itu dosen di UGM, sejarawan juga. Nah, beliau itu menjelaskan ada di Babat Tanah Jawi itu ada tokoh bernama Jurutaman. Nah, Jurutaman ini adalah jin yang berkulit putih. Nah, ini kan bisa ditafsirkan sebenarnya sudah ada orang Eropa yang ikut andil di Keraton Mataram. So, waktu itu digambarkan tokoh Jurutaman ini membantu penyerangan Panembahan Senopati ke Pajang. Nah, seperti itu. Kemudian juga di sini nih ada tulisan dari dosen kita, Pak Daya Negeri Wijaya. Ya. Itu beliau menulis tentang bagaimana kerjasama antara Inggris dengan Jogja waktu
bab apa geger sepehi kalau katanya di babat itu seperti itu. Jadi apa ya, untuk bagian pertama ini memang masih menggambarkan situasi Jawa sebelum Perang. apa ya, ada perang Jawa. Nah setelah itu masuk di bagian kedua, judulnya ini adalah judul babnya ini bagiannya ini adalah 5 tahun yang mengubah segalanya. Nah ini Ya, kan perang Jawa 5 adalah tahun. kata iya 5 Tanggalnya, tahun. tahunnya sebutkan, tahun-tahunnya, tahunnya. Iya, nah 18 kalau berapa? kalau untuk perang Diponegoro ini mulai tahun 1825 sampai 1830. Nah, untuk 5 tahun ini memang di bagian ini tidak dijelaskan proses perangnya itu sendiri ya, karena kan itu sudah dijelaskan oleh Pak Peter Carey di buku-bukunya beliau. Nah ini tulisan yang ada di bab ini menyebutkan ada bagaimana sih perang Jawa ini mengubah salah satunya tentang jaringan pesantren yang ada di Jawa Wah. bagian tengah saat itu. Nah, yang disoroti ini ada penulis bernama Pak Patoilah ini, beliau menjelaskan kalau ada perubahan apa ya, yang diajarkan di pesantren-pesantren ketika sebelum Perang Jawa dimulai dan setelah Perang Jawa meletus. Jadi ketika sebelumnya itu masih didominasi oleh pengajaran-pengajaran tasawuf, terus mistisme Islam. Nah, peta itu berubah. Seperti kita tahu juga kan, Pangeran Diponegoro ini pengikut Torekot Syatoria. Nah, Torekot ya. Setelah ya, dan juga untuk apa diikuti juga apa ya, pendukungnya itu banyak dari santri juga seperti Kiai Mojo, dan banyak dari pesantren-pesantren yang didukung juga dari belakang oleh Keraton Surakarta saat itu. Bangsawan ya, peta ya. ini kenapa? Termasuk pengikutnya Diponegoro itu bangsawan juga ya, orang-orang besar lah istilahnya, terkemuka gitu. Iya, cuma memang pendukungnya Diponegoro ini nggak terlalu dominan yang dari priai, justru malah masanya yang paling banyak dari kaum santri begitu. Santri. Nah karena ya, nah ini perlu jadi catatan karena Diponegoro ini apa ya? Jadi Diponegoro ini tokoh yang dianggap sebagai ratu adil. Nah jadi gerakannya ini lebih mengarah ke keagamaan dan juga apa ya, masyarakat kecil yang banyak ikut. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kembali lagi ke soal jaringan pesantren. Akhirnya setelah Perang Jawa ini lebih banyak studi literatur Islam yang berkembang di pesantren Jawa Tengah bagian selatan. Jadi ya, tidak ada gap antara pesantren yang ada di pesisir sama yang di pedalaman, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk bagian selanjutnya ada juga disebutkan setelah perang ini berlangsung itu ada juga sekitar 23 tahun itu ada tokoh lagi dari Keraton Mangkunegaran, mungkin lebih tepatnya Praja Mangkunegaran. Jadi beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara keempat. Nah ini beliau ini seorang yang dianggap cukup revolusioner dalam mengembangkan wilayahnya. Jadi beliau ini
punya prinsip yang cukup menarik adalah beliau ini ingin setara dengan pemerintah kolonial saat itu. Jadi menurut beliau yang cukup penting yang bisa dicatat ini adalah kesetaraan, dalam konteks ini kesetaraan antara Bumi Putra dengan kolonial itu sudah merupakan kemerdekaan menurut beliau. Jadi nah itu menarik juga karena beliau ini mendirikan pabrik gula, kemudian meningkatkan mutu pendidikan di Praja Mangkunegaran. Itu juga apa ya, istilahnya melawan, tapi melawan dengan prestasi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka yang dalam konteks ini pemerintah kolonial ini ada sungkannya lah istilahnya kan, seperti itu, supaya tidak meremehkan, kurang lebih seperti itu. Paling tidak apa ya, setelah Perang Jawa ini ada beberapa modernisasi gitu yang terjadi. Contohnya lagi, mungkin Mas Neri pernah dengar itu kan, dukun kan ya? Iya. Nah, kesannya gimana? Kalau menurut Mas Neri? Maksudnya kesannya tentang dukun? Apa yang dipikir pertama kali itu apa? Ya dukun ya berkaitan dengan yang gaib-gaib lah. Biasanya yang melayani permintaan orang yang ingin balas dendam, biasanya gitu. Iya. Jadi lebih ke mistiknya ya. Nah, mistik. Padahal gini, kalau kita bisa telisik lebih jauh, sebenarnya dukun ini kan ahli medis tapi tradisional. Nah, jadi kan obat-obat seperti, kenapa? Kayak tabib gitu ya. Nah, iya betul. Mereka punya fungsi di masyarakat itu untuk mengobati. Nah, kayak gitu. Ya mungkin teman-teman bisa sambil menanyakan atau menambahkan, boleh silakan. Soalnya kita kan sinau bareng sebetulnya. Jadi nggak hanya dari kita saja nanti yang menyampaikan, nggak melulu kita yang menyampaikan, teman-teman juga bisa menyampaikan. Bisa menjadi catatan buat saya sendiri juga. Monggo. Ya mungkin itu Mas Satria bisa disampaikan kan, di dalamnya itu ada kayak, di bukunya ada kayak autobiografinya dari Profesor Peter Carey gitu. Nah itu bisa disampaikan, atau mungkin dari sisi dari covernya itu kan juga menarik kan. Beliau memegang kayak mungkin dari kakinya, kaki yang manekin apa pasangan gitu, kayak gitu. Nah itu bisa dijelaskan ke teman-teman kok alasan kok memilih. Itu kan foto beliau saat masih muda kan ya, masih. Iya betul. Belia. Ya mungkin ini mungkin bisa sambil dilihat ya. Jadi untuk covernya ini sendiri, ini adalah foto beliau waktu beliau ini namanya sebenarnya. Jadi waktu beliau masih di Oxford ya. Jadi beliau ini kan memang profesor di Oxford sebenarnya. Nah, suaranya suaranya nggak kedengeran. Nggak dengar, tes. Copot aja wis, mikrofonnya copot ya. Coba. Testing. Masuk suaranya. Tes. Copot aja wis. Maksudnya dicopot dari nggak kedengeran soalnya suaranya. Oke. Jadi untuk covernya ini sendiri memang menggambarkan nggak dengar. Ulang. Nggak dengar. Gabung ulang. Nggak dengar. Suaranya nggak dengar. Gabung ulang aja. Oh ya, bentar ya yang bertanya. Mohon bersabar dulu.
Bagus sih pertanyaannya. Bentar ya. Ayo Sat, gabung lagi Sat. Oh, yang bermasalah di aku loh. Wes, krungu wisan. Tes, masuk. Duh, gak ada gambar saya, bentar. Udah masuk ya? Ya, masuk. Suara Oke. kenapa? Hmm? Boleh? Suara. Dengar-dengar. Ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya dulu Sat. Ada yang bertanya bagus ini. Oke. Monggo. Pak, siapa ini? Pak Supatal apa? Sebenarnya apa Iya. tujuan akhir dari Profesor Peter Carey ini sejarah Diponegoro? Bisa dijelaskan, Sat? Dikit. Kok Oh kenapa gitu. tertarik ke Jawa? Mungkin ke Jawa dulu ya, yang lingkupnya lebih Hmm. ke daerahnya dulu. Terus setelah itu beliau lebih tertarik ke sosok tokoh yang bernama Pangeran Diponegoro ini. Nah, mungkin bisa Oke. dijelaskan. Iya. Itu sebenarnya agak spoiler ya istilahnya, tapi paling nggak kuncinya ada di gambar ini. Sebentar. Gambar apa, Sat? Nah, coba dilihat dulu, mungkin ada yang menarik. Apa ya? Oke. Oh, aku nggak Jadi kelihatan. nggak kelihatan ya. Oke. Jadi Oh, ada komentar. untuk gambar ini sendiri sebenarnya eh, gambar yang bisa dibilang penting untuk Pak Peter Carey itu tadi, gambarnya adalah episode penangkapan Pangeran Diponegoro di Kedu. Nah, itu litografnya siapa ini? FV FVHA de Stuwer. Nah, itu menggambarkan situasi. Jadi sebelum ada lukisan Raden Saleh yang terkenal itu ya tentang penangkapan Diponegoro. Nah, ini ada litograf yang apa ya, menggambarkan sosok kalau menurut Pak Peter bahasanya di sini itu sosok yang misterius gitu. Nah, ini siapa gitu kan? Ini tokoh yang menarik perhatian beliau gitu. Nah, ternyata kan setelah beliau juga tahu dari mentornya uh, kalau ini memang tokoh Diponegoro. Nah, beliau ini akhirnya kan interest tuh, kok ternyata dia tokoh ini kok punya pengaruh yang cukup besar di Indonesia gitu. Jadi dia penasaran, bahkan beliau ini berkelana itu naik kapal pesiar itu untuk ke Indonesia selama beberapa bulan. Bahkan gitu, sampai beliau usus buntunya itu sempat pecah ya saat berlayar ke Indonesia itu ya. Sampai nah iya hampir betul, bertaruh nyawa itu sampai beliau ya. iya Ceritanya iya dalam betul, keren ya. iya. Jadi memang beliau ini apa ya, istilahnya betul-betul pengen tahu gitu kan. Jadi karena beliau juga sosok spiritualis juga, jadi beliau kan untuk agamanya sendiri kan Buddha, tapi karena beliau sangat mendalami sekali spiritual tentang alam yang setelahnya itu, jadi dunia-dunia arwah, beliau ini meyakini juga kalau diperbolehkan untuk meneliti Diponegoro itu karena pada satu titik ini dia di waktu penelitian di Jogja pertama kali itu sempat istilahnya diganggu gitu loh sama roh yang ternyata juga pengikutnya Diponegoro gitu. Itu cerita yang unik sih. Jadi kamera beliau sempat hilang, itu nggak ada yang tahu.
Nah itu hanya yang bisa menemukan ternyata dari dukun juga gitu. Itu memang Ini, Sat, banyak ada lagi, Sat. kisah-kisah spiritual Ada yang tanya gitu. lagi dari UNES Semarang, wah. Selamat datang Monggo. teman-teman dari UNES Semarang, wah. Ini pertanyaan ini. Akhir-akhir ini ramai di Twitter soal Pak Peter. Tanggapan sampean melihat begitu apa? Melihat begitu barawi. Oh ya, Tanggapan sampean melihat begitu barbarnya, oh, begitu barbarnya masyarakat kita menyerang pribadi beliau gimana? nah itu kan yang saya bilang di awal tadi sebetulnya. Kalau untuk teman-teman yang baru bergabung, uh, begini itu uh, kalau diceritakan dari awal itu sebenarnya memang kesalahan dari editorial uh, yang membuat berita. Saya nggak mau sebut namanya, mungkin sudah tahu juga, nanti bisa di searching. Nah, Hmm. media ini memang saya kira kurang teliti dalam proses apa namanya, dalam proses penulisan beritanya. Jadi memiliki efek yang apa ya, Hmm. tidak baik juga untuk Pak Peter Carey, karena uh, beliau memang sempat menyebutkan kalau sosok Diponegoro ini memang bukan sosok yang suci-suci banget gitu kan. Nah, saya kira itu yang apa, tagline yang seperti itu akhirnya malah menyudutkan beliau. Nah, perlu diingat lagi, masyarakat Indonesia pada umumnya, saya tidak mau mengeneralisir sebenarnya, tapi kebanyakan hanya melihat dari headline-nya tapi tidak melihat dari isinya. Nah, ini yang Hmm. jadi suatu apa ya, membuat kita juga tidak tahu apa sih yang sebenarnya yang dimau dari Pak Peter Carey, konteksnya. Itu sih kita Nah, yang kalau menurut saya secara pribadi uh, ya, masyarakat kita memang seperti itu, apa ya, mindsetnya mereka karena dahulu apa ya, kurang sebelum, mau membaca. nah, Hmm, seperti nah itu saya kan ini kurang mau ya kan membaca, anaknya ya, mendengarkan atau kayak gini. atau ya paling enggak apa ya, minimal dicek aja gitu kan, ini beritanya benar atau enggak gitu kan. Itu Hmm. PR kita bersama sih sebetulnya. Betul. Jadi Nah, ini ada lagi, lebih Sat. teliti dalam berita. Betul. Menurut sampean apa salah dari kita? Apa sebegitunya kita tidak menghargai ilmu dan ilmuwan? Nah, tapi ya sudah sempat dijawab ya. Ya bahkan Ya, kita sendiri harus introspeksi dengan adanya buku Pak Peter Carey ini yang urip iku urup. Nah, apakah iya, kita sebagai pemuda Jawa khususnya itu lebih bisa jauh orang Jawa itu bilang. Beliau pun orang orang asli mana ya sebenarnya? Amerika beliau ya? ini Mana? oh, bukan. Belanda ya? Bukan. Beliau ini kelahiran Duh, di Burma, gak tapi ada suaranya ke lagi. Gak ada kalau beliau suaranya ini lagi. gini, untuk Pak Peter Carey ini sendiri sebenarnya kelahiran dari Burma, tapi beliau sendiri adalah kebangsaannya Inggris, gitu. Sat, gabung ulang, Sat. Gak ada suaranya. Oke, oke. Udengnya kayak punya aku. Ada pertanyaan lagi? Oh, suara Mas Satria terdengar. Oh, berarti saya yang bermasalah, yo. Tuh, bermasalah, Rek. Ya, bentar, Ren. Renaldi bertanya. Bermasalah. Itu kayaknya Mas Neri yang bermasalah. Iya, Mas. Mohon maaf. Cek, cek. Tes. Ya. Ya. Oke.
Ya, ya, anak ada pertanyaan lagi dari Renaldi. Oh, enggak. Mana ya tadi? Sisi, bentar. Scroll up. Ini loh. Mungkin saya yang tidak mengikuti dari awal. Oke, saya mau tanya apakah Perang Jawa ini punya andil dalam Islamisasi di Jawa bagian tengah? Gue Mas Satria. Bisa dibilang apa ya? Kalau untuk Islamisasi sebelumnya memang sudah ada sih untuk Islamisasi. Nah, tapi kan dari pengikut Diponegoro yang kebanyakan santri ini setelah beliau ditangkap juga tentu ada eksesnya kan penyebaran itu kan. Nah, dari penyebaran itu juga gimana ya? Dari penyebaran itu sendiri akhirnya ada bibit-bibit Islam juga yang menyebar. Kalau untuk spesifiknya memang ada lebih yang muncul itu adalah apa ya, gerakan Islam yang baru sih, saya kira gitu. Terus untuk ini Mas Satria mungkin bisa dijelaskan apa? Kan ini dampaknya juga ke bidang seni ya terutamanya. Nah itu Ya, apakah punya dampak di bidang seni yang mungkin di batik gitu mungkin kan sampean sudah menggeluti apa? Menggeluti dunia batik ya. Mungkin bisa iya. dijelaskan ada nggak kira-kira bisa berpengaruh di desain-desain batik atau motif-motifnya itu? Kalau untuk motif batik sendiri ada sih sebetulnya. Jadi uh, kalau teman-teman ada kesempatan untuk ke Museum Sejarah Jakarta, itu di ruangnya, di ruang penangkapannya di Ponorogo itu ada juga replika dari motif batik Perang Jawa. Jadi apa, menggambarkan bagaimana situasi Perang Jawa itu ada terekam dalam batik itu. Nah ini ada pertanyaan yang bagus nih. Kalau nggak salah, tambahan ding ini. Kalau nggak salah di bukunya Reflect malah pasca perang Jawa malah timbul revivalisme apa revitalisme. Revivalisme. Oh ya, makasih, ya, makasih Mas Arial ini sohib juga ini. Nah, ya kalau untuk revivalisme agama ini, uh, ya itu tadi yang mungkin saya sudah bilang di awal. Jadi ada perubahan yang dari semula apa alirannya di Jawa ini lebih ke mistisme atau apa namanya, atau tasawuf ya. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi mistisme Islam ini tidak apa ya, tidak sepopuler dulu sebelum Perang Jawa. Jadi yang lebih apa ya, yang lebih banyak berkembang saat apa pasca Perang Jawa ini adalah Islam yang bisa dikatakan putihan sih. Jadi lebih banyak uh, yang uh, Islam yang dari apa, yang dibawa langsung dari Mekah, dari apa, dari sana itu. Jadi lebih laku yang murni gitu, Islam yang murni. Oke. Oke, mungkin Yang tanya lagi atau yang iya. silakan. Untuk Pak Peter Carey sendiri ya, sebentar saya cek dulu ya. Sepertinya tadi Ya, beliau mau menyampaikan. Ya ini semoga Pak Peter Carey bisa gabung, bisa menyapa kita semua.
Ya, mungkin teman-teman yang tidak ikut dari awal nanti videonya akan saya upload di YouTube. Ya, sambil nunggu Pak Peter ya. Katanya beliau mau gabung tadi. Oh, ada yang mau gabung. Mas Bayu. Oh, tidak tahu. Nunggu Pak Peter. Jadi nggak ya? Kira-kira. Ya tadi sebenarnya Pak Peter itu sudah eh, DM ke Satria katanya mau gabung. Katanya mau ikut nimbrung. Ya semoga saja bisa lah. Suatu kebanggaan sendiri. Suatu kehormatan bisa live IG bersama penulisnya langsung. Yuh, kurang 10 menit lagi. Selamat malam Mas Suhe. Selamat datang. Mohon bersabar ya. 5 menit lagi Pak Peter Kere akan bergabung. Wis. Nah, ini teman-teman yang mau bertemu langsung dengan beliaunya. Kita tunggu. Saya juga dredeg. Itu dari Mas Satria sudah memberi aba-aba itu. 5 menit lagi Pak Peternya akan bergabung. Tunggu saja. C1. Ganti follow aku. Durung Sam. Durung di follow. Durung di follow kan Mbak Pak Peter aku. Tapi beliau wis tak follow. Ayo. Sharing dulu lah moderatornya biar gak sepi. Sharing apa ya? Tadi sudah banyak bagus yang disaringkan.
sharing tentang apa ya? Pangeran Diponegoro. Saya kurang kurang mendalami kalau perang-perang Jawa seperti ini. Ya mungkin ini aja ya. Kita perlu refleksi. Pak Peter Carey ini tidak di bukunya, di buku yang mana ya? Pokoknya tidak melulu menceritakan atau berpusat pada Pangeran Diponegoro, tapi pada juga orang-orang kecil yang turut berjasa gitu. Jadi nggak hanya selama ini kan kita membaca sejarah secara umum itu kan orang-orang yang dikisahkan itu hanya orang-orang yang besar, yang mempunyai jabatan, yang mempunyai masa yang banyak misalkan, yang dia bisa memimpin suatu masa itu kan. Tapi Pak Peter Carey ini menjelaskan juga orang-orang yang kecil yang berjasa juga membantu. Nah sebenarnya orang-orang besar itu bisa terkenal besar itu ya karena jasa-jasanya orang kecil, ya nggak?